tiupan yang pertama itu untuk mematikan seluruh makhluk, menghancurkan seluruh yang ada di alam semesta, kecuali yang Allah tetapkan untuk tetap ada. Itu kemudian jarak antara dibangkitkannya seluruh makhluk ini dengan tiupan yang pertama itu sekitar 40, kata Nabi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berhubung kita beberapa kali libur ke depan untuk mengulang kembali apa saja yang telah kita ambil, hanya per poinnya saja. Baik, kita ketahui bahwasanya akidah Ar-Raziyain ini muncul akibat dari pertanyaan anak dari Abu Hatim. Anak dari Abu Hatim yang memiliki kunyah Abu Muhammad yang namanya Abdurrahman. Beliau bertanya kepada bapaknya tentang akidah bapaknya, kemudian ia bertanya juga kepada Abu Zur'ah tentang kesimpulan atau intisari dari keyakinan yang mereka berdua yakini. Karena mereka berdua ini merupakan dua imam besar di zamannya, dua imam besar yang menjadi panutan dan diakui keilmuannya di tengah kaum muslimin pada saat itu. Maka muncullah intisari yang kemudian disusun oleh anak dari Abu Hatim ini, kemudian dikenal kemudian hari dengan sebutan akidah Ar-Raziyain. Baik, kita ulangi. Poin yang pertama yang dibahas di dalam akidah Ar-Raziyain ini adalah terkait pembahasan iman atau hakikat apa itu iman. Kita telah membahas tentang poin itu, yaitu iman itu adalah terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dapat naik, dapat turun. Kemudian poin yang kedua adalah Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk dari berbagai sisinya. Kemudian yang ketiga adalah bahasan terkait takdir, baiknya, buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kemudian yang keempat terkait pembahasan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diurutkan siapa sahabat terbaik yang menempati urutan paling atas setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berlanjut ke bawahnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu, poin yang berikutnya adalah tentang keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang istiwanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy-Nya, dan tentang ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu berlanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang hari akhir. Kami telah sebutkan di sini, atau kita sampaikan di sini sama-sama bahwasanya di dalam akidah Ar-Raziyain ini tidak diurutkan secara runtut terkait hari akhir. Apa saja peristiwa-peristiwa besar yang akan dijalani oleh kita semua di hari terakhir. Tetapi di sini lebih difokuskan dan ditekankan terkait tujuan utama dari peristiwa-peristiwa tersebut. Di hari akhir tujuan utama yang paling penting adalah surga dan neraka. Makanya di pembahasan hari akhir yang diangkat pertama kali adalah tentang surga dan neraka. Bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sejak dahulu sampai sekarang sudah tercipta dan tidak akan dibinasakan karena Allah menetapkan ketidakbinasaan dua makhluk ini. Kemudian beralih kepada pembahasan sirat, kita telah kupas lebih dalam. Kemudian setelah itu mizan, timbangan, yang di sini diyakini memiliki dua daun timbangan. Yang ditimbang di situ adalah amal-amal hamba, buku catatan kebaikan dan keburukan hamba, dan bahkan si hamba itu sendiri juga ditimbang menurut pendapat sebagian besar ulama. Kemudian setelah itu kita membahas tentang haud, yaitu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya terkait syafaat. Syafaat sudah dibahas kan? Nah, setelah itu adalah apa yang akan kita bahas malam ini, yaitu terkait al-ba'tsu, kebangkitan. Kebangkitan. Di sini di dalam akidah Ar-Raziyain ini disebut wal ba'tsu min ba'dil mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian itu hak, itu nyata dan itu benar. Baik, kita akan bahas malam ini lebih dalam apa saja yang berkaitan dengan al-ba'tsu, kebangkitan ini. Apa yang dimaksud kebangkitan? Apakah yang dibangkitkan itu adalah jasad dan ruh, atau ruh saja,
atau keduanya, atau jasadnya saja dan seterusnya. Kita akan bahas di sini lebih jauh apakah ada yang mengingkari hari kebangkitan ini ataukah tidak. Kemudian di pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan membahas bahasan yang berbeda, bukan lagi terkait tentang hari akhir, tetapi disebutkan masih berkaitan dengan hari akhir, tetapi dia juga mengikuti pembahasan tentang iman itu sendiri. Pembahasan tentang iman. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang status dari pelaku dosa besar. Statusnya di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana. Nah, itu ada dua sisi bahasan di situ. Berkaitan tentang hari akhir, berkaitan dengan sisi keimanan. Pembahasan tentang iman ini. Nah, itu nanti kita akan bahas. Makanya malam ini kita akan habiskan dahulu pembahasan tentang kebangkitan setelah kematian, sebagaimana ditekankan di dalam akidah Ar-Raziyah ini bahwasanya kebangkitan itu hak dan nyata. Baik, kita ambilkan dari kitab yang lain. Tentang al-ba'su, kebangkitan. Kebangkitan didefinisikan oleh para ulama adalah al-ihya'u ba'dal maut. Dihidupkan kembali setelah kematian. Dihidupkan kembali setelah kematian. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya definisi dari al-ba'tsu, dari kebangkitan ini, maksudnya adalah bersatunya kembali roh dengan jasad pada hari kiamat. Jadi bersatunya kembali roh dan jasad, kemudian dihidupkan kembali pada hari kiamat. Kita ketahui kematian adalah berpisahnya roh dan jasad. Terpisahnya, keluarnya roh dari jasad, itulah kematian. Nanti kebangkitan adalah bersatunya kembali roh dan jasad ini, kemudian dihidupkan kembali. Baik, itu definisi dari al-ba'su, dari kebangkitan ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian para ulama menyebutkan tentang gambaran bagaimana kebangkitan itu, bagaimana kebangkitan dan penyatuan antara roh dan jasad ini. Datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang al-ba'su ini, kebangkitan ini. Nabi mengatakan di sini, ma bainan nafkhataini arba'un. Nabi menyampaikan suatu hari tentang dua tiupan sangkakala ini, jaraknya, durasinya itu 40, kata Nabi. Jadi tiupan yang pertama itu untuk mematikan seluruh makhluk, menghancurkan seluruh yang ada di alam semesta, kecuali yang Allah tetapkan untuk tetap ada. Itu kemudian jarak antara kebangkitan, dibangkitkannya seluruh makhluk ini dengan tiupan yang pertama itu sekitar 40, kata Nabi. Arba'un, demikian Nabi mengitlakkan, Nabi menyebutkan secara umum. Arba'un, para sahabat yang kala itu mendengar 40, maksudnya 40 hari wahai Rasul. Qala abyad, lebih lama, kata Nabi. Kemudian para sahabat menebak, 40 bulan wahai Rasul. Qala abyad, lebih lama lagi. Jadi jarak antara tiupan pertama yang mematikan seluruh makhluk dengan tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluk itu 40, kata Nabi. Ditebak 40 hari? Bukan, kata Nabi. 40 bulan? Bukan. Qala arba'una sanah, 40 tahun wahai Nabi. Abyad, lebih lama lagi, lebih lama lagi. Kemudian Nabi menyebutkan di sini, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla. Kemudian setelah 40, di sini para sahabat menebak 40 tahun, ternyata lebih, kata Nabi. Kemudian Nabi tidak menyebutkan berapa persisnya, tetapi Nabi lebih menyoroti apa yang terjadi setelahnya. Setelah 40 ini, Allah kemudian akan menurunkan air hujan dari arah langit, kemudian makhluk-makhluk ini akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas atau biji dari dalam tanah menjadi tunas. Itu nanti kondisi kita semua yang akan kita alami ini. Kemudian laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada yang tersisa dari tubuh kita ini nanti kecuali ada tulang kecil
yang dinamakan dengan tulang ekor. Tulang ekor. Illa azman wahidan, kecuali satu ruas tulang yang dinamakan dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Nabi ajbuz zanab. Tulang ekor. Di belakang kita ini ada tulang ekor, itulah yang tidak hancur dan tidak lebur dengan tanah. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang inilah nanti akan terbentuk jasad kita keseluruhan. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu, setelah ditiupkan yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala menyatukan ruh dan jasad setiap hambanya, kemudian dibangkitkan dari dalam kubur masing-masing. Dalam kubur masing-masing. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah sama kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang seperti sekarang ini? Karena kita tahu semuanya nanti lebur. Tubuh kita semua ini, jasad kita ini semua akan hancur dan habis dimakan tanah. Tersisa kecuali tulang yang sangat kecil ini. Kemudian nanti akan ditumbuhkan kembali sama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apakah tubuh kita ini akan seperti ini, yang mungkin tingginya 170, 160 akan seperti itu, ataukah nanti berbeda? Nah, ini para ulama menyebutkan nanti Allah tabaraka wa ta'ala akan menghidupkan dalam jasad yang berbeda. Dalam jasad yang berbeda. Kalau saat ini kita kecil-kecil, Pak, nanti akan dikembalikan seperti Nabi Adam alaihissalam. Akan sama rata semua di situ nanti. Akan sama rata nanti kita semua. Tetapi wajah, perawakan kita semua sama. Tetapi yang berbeda adalah tinggi dan besarnya itu nanti. Baik, kemudian setelah itu para ulama menjelaskan tentang bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan setiap hamba. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan semua orang nanti akan diberikan jasad yang panjangnya itu sebanyak 60 zira, 60 hasta. 60 hasta namanya ya, antara ujung ini sampai siku ini 60 hasta, sebagaimana gambaran Nabi Adam alaihissalam. Dan ini diambilkan dari hadis yang dikeluarkan di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun lebarnya itu 7 zira, 7 hasta ya, 7 hasta. Nah, begitulah nanti semua manusia akan dibangkitkan dalam bentuk seperti itu. Tetapi wajahnya tetap seperti wajah kita masing-masing di dunia. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menekankan bahwasanya yang perlu dipahami terkait kebangkitan ini bukan istilahnya bukan menyusun ulang seperti sedia kala, bukan. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini adalah pengembalian ke fisik atau jasad seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan seseorang itu dibangkitkan kalau tingginya 160 dibangkitkan 160, tidak, tetapi seperti dikembalikan kepada jasad atau fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Karena ada yang mengatakan begini, ketika Nabi Adam diciptakan sama Allah tabaraka wa taala dengan tinggi 60 hasta ini, itu kemudian umat manusia ini semakin kesini semakin mengecil. Semakin mengecil. Nanti akan dikembalikan lagi kepada seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun poin yang selanjutnya adalah pengertian dari beriman kepada hari kebangkitan. Maksudnya kata para ulama adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di situ bahwasanya Allah akan membangkitkan seluruh makhluk setelah mematikan mereka semua di hari kiamat nanti. Kemudian Allah akan mengembalikan dan menyatukan roh dan jasad itu semua. Baik, poin yang berikutnya adalah penjelasan tentang bumi atau tanah itu akan
memakan seluruh jasad manusia kecuali orang-orang yang dikecualikan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum, secara standar, kita semua ini akan rusak, akan habis jasad kita dari muka bumi ini. Raga kita tidak akan tersisa lagi walaupun di dalam tanah kecuali satu ekor atau satu ruas tulang tersebut. Ini secara umum. Akan tetapi ada beberapa hamba yang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa saja hamba-hamba tersebut yang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta Ibnu Majah dan dihukumi oleh para ulama dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi ini yang pertama. Jasadnya para nabi itu utuh, seutuh-utuhnya. Tidak dimakan dan tidak hancur di dalam tanah. Hal ini berdasarkan hadis tadi. Kemudian ada pula yang dikecualikan di sini seperti orang yang mati syahid, orang yang meninggal di medan perang, orang yang meninggal di medan perang. Baik, hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya pernah terjadi kejadian di makam syuhada Uhud itu, pernah terjadi banjir di Madinah, kota Madinah. Kemudian karena banjir ini deras, kemudian sebagian tanah kuburan itu istilahnya tererupsi atau terkikis sehingga terlihat sebagian jasad-jasad para syuhada, jasad-jasad para syuhada. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga adalah as-siddiqun, orang-orang siddiq, orang-orang yang siddiq. Baik, dalam hal ini yang paling utama mendapatkan predikat sebagai siddiq di sini adalah siapa? Abu Bakar. Apakah Abu Bakar meninggal di medan perang? Tidak. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, demikian pula siddiqun, karena beliau berargumen seperti ini. Kalau para syuhada saja dikecualikan dari hancurnya jasad-jasad mereka, maka lebih utama dari para syuhada adalah para siddiqun. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan siddiqun terlebih dahulu, baru kemudian syuhada. Ini pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya yang dikecualikan itu hanyalah para nabi. Hanyalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun permasalahan para syuhada ini, kata para ulama, ini mereka, jasad mereka ini bertahan pada waktu tertentu. Semakin sempurna kesyahidan mereka di medan perang, semakin lama jasad mereka utuh dan bertahan. Tetapi nanti akan hancur juga. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Jadi semakin sempurna keikhlasan seseorang ketika berjihad di jalan Allah, kemudian ia mendapatkan mati syahid, maka jasadnya ini akan utuh mungkin sekian ratus tahun mungkin. Kemudian nanti akan tiba masanya jasadnya akan dimakan oleh tanah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat terkait siapa saja yang dikecualikan dari kehancuran jasad di dalam tanah setelah kematian. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan yang lain terkait kebangkitan ini adalah siapa orang pertama atau manusia pertama yang dibangkitkan nanti. Ini semua para ulama sepakat bahwasanya manusia pertama yang dibangkitkan dari kuburnya setelah kematian, setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah orang yang pertama, karena ini berdasarkan sabda beliau, ucapan beliau. Nanti
akulah orang pertama yang kuburnya terbelah, dan aku orang yang pertama nanti yang keluar dari kubur tersebut. Nah, kemudian memang ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi bangkit, orang-orang belum bangkit pada waktu itu. Nabi bangkit, Nabi SAW melihat Nabi Musa sudah duluan ada di situ. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak tahu apakah Musa ini termasuk yang dimatikan semuanya sama, ataukah dia tidak mengalami kebangkitan. Tidak mengalami kebangkitan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi pendapat yang paling dekat dengan al-haq, wallahu ta'ala alam, adalah berdasarkan sabda Nabi bahwasanya beliaulah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Baik, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu pembahasan tentang setiap hamba akan dibangkitkan dalam kondisi ia wafat atau dalam kondisi ia wafat. Nah, ini pembahasan cukup penting. Ini bisa dikatakan adalah salah satu inti dari pembahasan kebangkitan ini. Salah satu inti dari pembahasan kebangkitan ini. Kita tahu bahwasanya seseorang itu terkadang dia belum masuk Islam, berada di dalam kekufuran. Kemudian setelah itu dia berpindah ke dalam keimanan. Kemudian di dalam perjalanannya dalam meniti keimanan ini, jalan keimanannya ini, terkadang ia melakukan kemaksiatan, terkadang ia melakukan ketaatan. Terkadang di satu waktu atau di hari ini imannya sedang baik, ia melakukan ketaatan. 5 waktu dijaga di masjid. Kemudian besoknya imannya lagi turun, melakukan kemaksiatan, ditinggalkan sholat berjamaah di masjid. Begitu seterusnya. Dalam perjalanannya menjaga keimanan atau berada di dalam keimanan ini terus fluktuatif, terus bergejolak antara keimanan atau ketaatan dan kemaksiatannya ini. Lantas bagaimana seseorang diwafatkan? Para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, bahwasanya amal seseorang itu ditutup atau hidup seseorang itu ditutup dengan amal terakhirnya. Amal terakhirnya. Tidak peduli, walaupun selama 1 bulan kita menjaga keimanan, kemudian di tanggal 30-nya kita melakukan kemaksiatan, kemudian di situ kita meninggal, berarti disitulah kita ditutup usianya dalam amalan tersebut. Nah, itu kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ عَلَى حَالَةٍ فَقَدْ خُتِمَ لَهُ بِهَا فَعَلَيْهَا يُبْعَثْ. Apabila seseorang, apabila seseorang diwafatkan dalam amal terakhir yang dilakukannya, maka dia nanti dibangkitkan dalam kondisi amal terakhir yang dilakukan. Makanya kata para ulama menekankan di sini, inilah inti kita mempelajari hari kebangkitan. Menjadi pengingat bagi diri kita, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian tiba-tiba malaikat maut datang dan menutup usia kita dalam kondisi tersebut, nanti kita akan dibangkitkan dalam kondisi itu juga. Dalam kondisi itu juga. Bukan berarti ini langsung diponis masuk neraka, bukan. Tetapi akan dibangkitkan dalam kondisi bermaksiat itu. Nah, jadi kita ditutup usianya dalam kondisi perbuatan kita sendiri dan akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu pula. Makanya kata para ulama, inilah kita harus waspada dan hati-hati. Dan inilah seseorang pentingnya memahami perkara hari kebangkitan ini. Perkara hari kebangkitan ini. Bukan hanya sekedar informasi, berita, ataupun masalah pembahasan ilmiah yang kita hafalkan, kita pahami, selesai, tidak. Tetapi yang lebih jauh dari itu, kita mengamalkan, jangan sampai ketika kita sudah mengetahui, jangan sampai kita ditutup usia kita dalam keadaan berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, kata para ulama, hendaklah seseorang memperhatikan amalan terbaik yang bisa dilakukan pada hari itu. Anggap itu adalah hari terakhir. Kalau seandainya malaikat maut datang menjemput kita, paling tidak kita sudah memiliki atau kita berada di hari tersebut dalam kondisi yang baik.
yang kita harapkan nanti kalau dibangkitkan dalam kondisi yang baik tersebut. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa dalil yang menunjukkan orang meninggal kemudian akan dibangkitkan dalam kondisi yang dilakukannya atau amalan terakhir yang dilakukannya. Yang pertama, itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berihram, kemudian meninggal dunia, maka ia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya orang-orang akan tahu ini meninggal dalam keadaan sedang berihram, hendak menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kemudian orang yang kedua atau dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya setiap orang akan dibangkitkan sesuai amalan terakhir sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua adalah man mata syahidan yub'atsu yaumal qiyamati wa jurhuhu yas'ubu daman. Orang yang syahid meninggal dunia, orang yang syahid meninggal dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan darahnya itu masih basah. Baju perangnya itu masih basah, darah masih mengucur, tetapi yang membedakan pada itu adalah kata Nabi, warnanya, warna darahnya, warna darah, warna merah. Tetapi bau dari darah itu bukan amis, tetapi baunya bau misik, bau minyak wangi terbaik. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Itu dalil yang kedua atau orang yang kedua. Contoh. Kemudian yang ketiga. Kalau dua yang tadi itu amal soleh, yang berikutnya ini amal buruk. Yaitu orang yang mengambil harta atau barang di medan perang setelah musuh kalah, dan ia mengambilnya sebelum dilakukan pembagian oleh pemimpin pada waktu itu, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan dikalungkan di lehernya barang yang diambil tersebut, sehingga orang-orang akan tahu, oh ini meninggal dalam keadaan mengambil barang yang belum boleh dimilikinya karena belum masuk dalam pembagian. Memang dia berjihad di jalan Allah, Pak. Dia berjihad di jalan Allah. Amalan yang luar biasa pahalanya. Tetapi akibat melakukan perbuatan ini, itu menutup pahala atau menutup amalan yang besar ini. Ketika ia mati atau ketika ia meninggal dunia, ia akan dibangkitkan dalam keadaan dipermalukan tersebut. Padahal yang dilakukannya adalah apa? Berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Akibat ia tidak sabar mengambil harta atau barang hasil dari rampasan perang ditinggalkan oleh musuh atau musuh meninggal, tewas, kemudian di situ akan dikumpulkan oleh semua pasukan yang menang akan mengumpulkan. Mungkin ada sepatu, ada tameng besi, ada helm besi, kemudian ada pedang dan seterusnya akan dikumpulkan terlebih dahulu, nanti baru kemudian pemimpin perang atau pemimpin yang lebih tinggi akan membaginya berdasarkan andil dan sumbangsih masing-masing orang. Yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, dan seterusnya. Tetapi ada sebagian orang, dan kasus terjadi, orang mengambil terlebih dahulu. Mungkin melihat ada pedang yang bagus, ada belati yang bagus, yang membuat ia tertarik, sangat tertarik. Dia takut nanti kalau ini tidak menjadi jatah bagiannya, maka akhirnya ia ambil dulu, dia simpan. Nah, ia curi, itu namanya ia curi, maka akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Baik, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah pemakan harta riba. Allah musta'an. Pemakan harta riba yang kemudian meninggal dunia di saat ia menikmati harta riba tersebut. Maka akan dibangkitkan nanti dalam kondisi seperti orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Artinya ia kerasukan, orang yang tidak seperti kebanyakan orang nantinya. Hal ini berdasarkan ayat dari surat
Al-Baqarah 275 yang kemudian dikuatkan oleh penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya mereka orang-orang yang memakan riba ini, uang-uang ribawi ini, mereka tidaklah dibangkitkan dan tidaklah bangun dari kubur-kubur mereka pada hari kiamat melainkan seperti orang yang tengah kerasukan jin di dalam tubuh mereka. Artinya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan pada saat itu. Maka orang-orang akan mengetahui bahwasanya oh ini diwafatkan dalam kondisi dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini juga termasuk amalan buruk, tapi insya Allah Ta'ala mungkin jarang atau kecil kemungkinan terjadi di tengah kondisi kita. Adapun di yang tadi, yang keempat itu mungkin merebak luas. Ini menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua. Jangan sampai kita menunda-nunda bertaubat dari sesuatu yang bisa jadi kita wafat di atasnya dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Baik, yang kelima ini orang yang pengkhianat. Orang yang pengkhianat akan dibangkitkan dengan membawa bendera bahwasanya ia adalah pengkhianat dan akan ditampakkan keburukannya di depan khalayak ramai pada hari kiamat nanti. Itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, hadisnya biar lebih lengkap. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah. Apabila Allah mengumpulkan orang-orang dari yang awal sampai yang terakhir pada hari kiamat, kemudian akan ditegakkan bendera untuk setiap orang yang berkhianat. Faqila, kemudian akan diumumkan bahwasanya hadhihi ghadratu fulanin bin fulan. Ini adalah akibat pengkhianatan fulan bin fulan. Nah, tidak disebutkan di sini pengkhianatan apa yang dimaksud, tetapi pengkhianatan secara umum seperti kaum muslimin berada di dalam sebuah benteng atau dalam sebuah daerah, kemudian ada orang yang berkhianat memasukkan musuh sehingga bisa terjadi diserang. Dan tidak jauh ketika kita di zaman penjajahan, negeri kita pernah berada di zaman penjajahan di mana ada sebagian orang yang mengkhianati bangsa Indonesia sendiri berasal dari orang Indonesia sendiri. Nah, itu mungkin gambarannya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah terdapat orang-orang yang mengingkari al-ba'ats, kebangkitan ini. Dan terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Ada orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu sama sekali. Mereka mengingkari kebangkitan itu sama sekali. Artinya mereka menganggap tidak ada kebangkitan sama sekali. Kalau mati ya sudah mati. Kalau mati ya sudah mati. Dan mereka sebagian lagi ada menganggap bahwasanya ketika orang mati, dia akan berpindah kepada makhluk yang lain. Akan berpindah kepada makhluk yang lain. Berpindah atau dengan istilah mungkin reinkarnasi. Akan berpindah kepada makhluk yang lain. Ini ada pada kata para ulama di sini, ada pada keyakinan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim. Kemudian akidah ini subhanallah juga diadopsi oleh sebagian atau ada sebagian sekte di dalam tubuh umat Islam ini yang mengadopsi akidah tersebut. Jadi sebagian sekte ini makanya dihukumi oleh para ulama, sekte ini adalah sekte yang betul-betul menyimpang, bahkan bukan bagian dari Islam. Mereka meyakini bahwasanya seperti ini. Manusia itu terbagi menjadi 4 jenis. Jadi masing-masing ketika dia meninggal dunia itu sesuai dengan keyakinannya terhadap Ahlul Bait. Kemudian bagaimana kondisi hidupnya. Kalau dia menjadi orang yang
memiliki amal-amal baik yang banyak, ia akan berpindah jiwanya itu kepada raga malaikat. Ini yang pertama. Kalau di bawah itu ia akan berpindah kepada raga manusia. Kemudian kalau kurang dari itu atau lebih banyak amal buruknya, maka ia akan berpindah kepada raga tumbuh-tumbuhan, akan bereinkarnasi kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan yang antum lihat, kalau menurut keyakinan mereka, ini adalah dulunya bekas manusia yang amal solehnya itu sedikit, sehingga berpindah kepada tumbuhan atau pohonan. Kemudian yang terakhir, mereka yang banyak melakukan keburukan akan berpindah kepada hewan-hewan. Maka bisa jadi mungkin ayam yang pian makan. Ini dan memang ada seperti ini, ada. Yang seperti ini ada. Baik, dan mereka menyandarkan diri kepada bagian dari umat Islam. Baik, bahkan sebagian yang lain atau kelompok yang kedua adalah mengingkari dibangkitkannya jasad. Jadi yang dibangkitkan itu hanya roh saja. Jadi mereka tidak meyakini jasad ini akan kembali terkumpul, tidak. Kalau yang pertama, kelompok pertama, mereka mengingkari sama sekali. Yang kedua ini mereka mengingkari setengahnya. Yang diingkari adalah kebangkitan jasad, tetapi mereka mengakui kebangkitan roh. Nah, ini. Kemudian, para ulama menyebutkan juga ada yang mengartikan kebangkitan itu dengan roja'ah namanya. Jadi ada akidah roja'ah. Ada akidah roja'ah, ada nama salah satu kelompok, namanya Sabaiyah. Mereka ini meyakini kebangkitan itu diartikan dengan roja'ah. Jadi bukan kebangkitan itu alam semesta ini hancur, tidak. Tetapi roja'ah itu adalah kembalinya para imam yang mereka puja, atau yang para imam yang mereka kultuskan. Bahkan sebagian lagi ada yang meyakini nanti sebelum hari kiamat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan kembali bangkit sebelum hari kiamat, bangkit, kemudian Abu Bakar dan Umar akan dibangkitkan juga, dan di situ nanti Ali akan membunuh dua sahabat ini. Katanya tidak sempat pada waktu mereka masih hidup di zaman Khilafah Rashidah, itu tidak sempat. Jadi nanti yang dimaksudkan dengan hari kebangkitan itu adalah kembalinya Ali radhiyallahu taala anhu ke bumi untuk menuntut balas atas diambilnya tampuk kepemimpinan oleh dua orang ini. Tentu saja ini adalah hal-hal yang tidak berdasar, tidak ada keterangan dan landasan dalil baik dari dalam Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian itu mereka menyebut ada ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi bukan untuk yang dimaksudkan oleh mereka. Jadi mereka tafsiri dengan penafsiran mereka sendiri. Makanya Ustaz Firanda hafizahullahu taala, Abu Abdul Muhsin, beliau kalau tidak salah pernah mengarang satu buku, di situ menyebutkan tentang tafsiran-tafsiran nyeleneh oleh sebagian sekte atau kelompok ini. Mereka diambilkan dari buku-buku tafsiran mereka, itu sangat kacau sekali, sangat kacau sekali, karena menafsiri dengan penafsiran mereka sendiri. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait al-ba'ats, kebangkitan. Biasanya berkaitan dengan ba'ats itu ada juga namanya al-hasyar. Al-hasyar. Sudah azan kah? Belum ya? Al-hasyar itu adalah penggiringan dan pengarahan orang-orang yang sudah dibangkitkan itu ke padang mahsyar. Jadi ada dua di situ pembahasan. Yang pertama al-ba'ats. Al-ba'ats itu kebangkitan, penyatuannya roh dengan jasad. Kemudian yang kedua adalah al-hasyar. Al-hasyar itu adalah penggiringan. Setelah bangkit, tidak hanya berdiam di atas itu, tetapi juga akan digiring ke sebuah padang yang sangat luas, lapangan yang sangat lapang, tidak ada bangunan satupun di atasnya, tidak ada gundukan tanah, dan tidak ada pepohonan di situ. Benar-benar lapang,
selapang-lapangnya semua umat manusia dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang wafat di hari kiamat nanti akan digiring dan dikumpulkan di padang tersebut. Nah, itu namanya al-hasyr. Baik. Jadi al-hasyr definisinya adalah pengumpulan dan penggiringan umat manusia atau makhluk-makhluk dari kubur mereka diarahkan kepada padang mahsyar atau padang mauqif untuk menjalani proses persidangan, proses hisab. Jadi itu namanya al-hasyr. Adapun dalilnya itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' kesepakatan salaful ummah, para salaf dan juga para imam terkait penetapan mahsyar ini. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan, dan kami kumpulkan mereka, kami giring mereka semua dan kami tidak meninggalkan satupun yang terlewat. Kemudian adapun dalil dari sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsyarullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan dan menggiring seluruh makhluk pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya suatu hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah tabaraka wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi yang kita kenal ini akan diganti, bukan seperti bumi yang kita kenal. Itu adalah terkait hari kiamat nanti. Aisyah pernah bertanya, fa aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah? Kalau bumi ini dihancurkan kemudian diganti dengan bumi yang baru, Aisyah bertanya, kemana orang-orang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alas sirat, di atas sirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari digantinya bumi yang saat ini dengan bumi yang baru. Apakah diganti, maksudnya yang pertama, apakah diganti secara zatnya dan sifat-sifatnya diganti, artinya yang ada ini nanti dihancurkan sama Allah, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, ataukah bumi yang ada ini dirubah, zatnya tetap sama tetapi dirubah secara sifat-sifatnya, Baik, para ulama menyebutkan di sini di antara sifat-sifat terkait bumi yang akan orang-orang ini dikumpulkan di situ adalah bumi ini menjadi bumi yang putih bersih, seakan-akan warnanya perak atau putih kemerah-merahan. Tidak ada di situ bumi tersebut atau tanah tersebut atau padang tersebut belum pernah di situ ditumpahkan darah yang haram, maksudnya darah yang terjadinya pembunuhan, pemukulan dan seterusnya, dan tidak pernah dilakukan di atasnya dosa atau kemaksiatan. Artinya benar-benar bumi yang putih, lapang, tidak ada di situ gundukan tanah, bukit atau gunung apalagi, dan tidak ada pepohonan. Benar-benar lapang dan rata, Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian yang menarik di sini adalah tentang kondisi orang-orang ketika digiring. Kalau sebelumnya kita menyebutkan atau kita membahas tentang kondisi orang-orang ketika dibangkitkan. Nah, sekarang adalah kondisi orang-orang ketika digiring sampai ke padang mahsyar. Ada banyak kondisi pada waktu itu. Yang pertama adalah kondisi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah tabaraka taala menjadikan kita golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka nanti akan digiring dalam kondisi mereka dimuliakan, dalam kondisi mereka dimuliakan dan menjadi tamu Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi orang yang akan disambut dengan baik. Contoh di dunia, ketika ada yang datang rombongan dari jauh, tentu kita akan menyambutnya dengan baik. Nah, di sini berdasarkan surat Maryam 85 sampai 86, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari di mana kami akan menghimpun dan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada menuju Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wafda, sebagai rombongan. Akan
didatangkan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan menghimpun atau menggiring orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang melakukan banyak kejahatan atau dosa kepada jahannam wirda, dalam keadaan wirda. Wirda di sini disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir. Wirda di sini adalah itsyanan, dalam keadaan haus, kering, haus, kerongkongan mereka. Baik, itu yang pertama, kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kondisi yang kedua atau jenis manusia yang kedua adalah hasyrun nasi hufatan uratan ghurla. Semua manusia akan digiring ke padang mahsyar tersebut dalam keadaan tidak berbusana, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Itu kondisi orang-orang pada waktu itu. Aisyah juga kembali bertanya. Ketika mendengar sabda Nabi ini, Aisyah kembali bertanya. Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas, dan salah satu tanda kecerdasan pada seseorang, ia punya banyak pertanyaan di kepalanya. Jadi anak kita kalau sering bertanya, itu adalah tanda-tanda anak kita, artinya otaknya jalan, artinya berkembang otaknya. Baik, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu nanti sebagian orang bisa melihat aurat sebagian yang lain." Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, perkara pada hari itu jauh lebih berat, jauh lebih memusingkan daripada sekedar melirik sana dan sini." Baik, kondisi yang ketiga. Dan ini kondisi yang khusus, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu kondisi orang kafir akan dibangkitkan dalam kondisi wajah di bawah dan kaki di atas. Mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana itu kondisi orang berjalan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Nah, ini pula yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan hal ini. Kemudian orang ini bertanya, wahai Nabiullah, bagaimana dibangkitkan atau digiringnya orang kafir di atas wajahnya? Kemudian Nabi menjawab, bukankah Allah yang menciptakannya dan membuatnya mampu berjalan di atas kedua kaki di dunia, selama di dunia, Allah juga mampu untuk membalikkan itu. Maka terjawablah pertanyaan orang tersebut. Kemudian yang keempat, ini juga kondisi khusus juga, yaitu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong nanti akan dibangkitkan dalam kondisi manusia dengan ukuran yang kecil, mungil, amsaluz zar, dalam kondisi yang sangat kecil, sangat kecil. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi orang-orang yang sombong selama di dunia, dan biasanya orang yang sombong itu biasanya karena ada sesuatu yang hendak disombongkan. Ia merasa lebih daripada kebanyakan orang, maka akan dibalas, dikasih cicip dari perbuatan itu. Ini belum masuk ke neraka, belum. Ini baru masih dari kubur berjalan ke padang mahsyar, belum mencicipi yang hakikatnya. Baik. Nah, karena ia merasa lebih besar daripada kebanyakan orang ketika di dunia, maka diberikan sebaliknya, yaitu akan dibangkitkan dalam keadaan kecil, Entah bagaimana kecilnya, bentuknya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang kelima adalah kondisi orang yang meminta-minta. Meminta-minta di sini adalah meminta-minta kepada orang lain, akan dibangkitkan dalam keadaan tulangnya terlihat di mukanya, yang menjadi tanda bahwasanya orang ini selama di dunia meminta-minta kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Baik, yang keenam, ini juga kondisi yang khusus, yaitu orang yang tadi disebutkan juga di dalam kondisi ba'ats. Kalau dalam tadi kondisi dibangkitkan, kalau yang ini ketika digiring juga sama, yaitu orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum resmi dibagikan. Baik,
Itu yang keenam. Yang ketujuh, umat ini secara khusus, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dengan memancarkan cahaya yang bersinar dari anggota-anggota badan yang biasanya dibasuh dalam ibadah wudu. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah kondisi khusus juga, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Ingat di sini, memang ada sebagian hadis yang menyebutkan orang yang meninggal karena sakit perut disebut syahid, wanita yang hamil kemudian melahirkan disebut juga mendapatkan pahala syahid, tetapi yang dimaksud dengan syahid di sini adalah syahid yang meninggal di medan perang. Memang pahalanya bisa sebesar pahala itu, tetapi tidak sama dengan amalan berjihad di jalan Allah ini. Baik, itu yang kedelapan. Kemudian pembahasan terakhir sebelum kita tutup adalah tentang kita ketahui bahwasanya kondisi seluruh umat manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana, kemudian digiring sampai ke tempat mahsyar tersebut juga tidak dalam keadaan berbusana. Kemudian terdapat penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwasanya nanti akan mendapatkan pakaian, dan disebutkan manusia pertama yang akan diberikan pakaian atau busana untuk menutupi tubuhnya itu siapa? Rasulullah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kuburnya, tetapi yang pertama kali mendapatkan baju atau busana untuk menutup dirinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti, kata para ulama di sini, Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena para ulama sepakat bahwasanya Nabi yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini Allah terkadang menghususkan sebagian hambanya dengan kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lain. Artinya ada beberapa 1-2 kasus di situ yang lebih mulia atau yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Nabi ini. Nah, demikian pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasannya ada yang tahu nggak? Kenapa jadinya Nabi Ibrahim ini manusia pertama yang mendapatkan pakaian di padang mahsyar tersebut? Alasannya kenapa? Dibakar, iya. Jadi ketika beliau hendak dilemparkan, dan ketika dilemparkan itu beliau tidak, atau dilucuti pakaian beliau, karena kita tahu api akhirnya tidak membakar dan menyentuh kulit Nabi Ibrahim sedikit pun, tetapi beliau dilucuti kemudian dilemparkan ke dalam api tersebut. Kemudian tidak hanya itu, beliau pun juga menunjukkan tekad yang kuat dalam mengorbankan anak semata wayangnya pada saat itu. Kemudian beliau juga membangun Ka'bah dan juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk menyambut tamu-tamu yang ternyata itu adalah para malaikat yang berwujud manusia. Disebutkan sebelum para malaikat ini datang dan melaksanakan tujuannya, yaitu membinasakan kaum Nabi Lut, dan antum ketahui sendiri Nabi Lut ini sebenarnya adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Kemudian diutus sebagai seorang nabi, sedangkan Nabi Ibrahim tinggal bukan di kaum Nabi Lut ini. Jadi para malaikat yang diutus sebelum datang kepada kediaman kaum Sodom ini, mereka datang dulu berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan langsung Nabi Ibrahim menyuguhkan hidangan-hidangan yang luar biasa. Itu dari harta beliau. Sekaligus para malaikat ini menyampaikan berita gembira bahwasanya istri beliau yang pertama akan dikabarkan memiliki anak atau akan mengandung. Nah, kata para ulama di situ menunjukkan betapa mulianya beliau dengan menyuguhkan hidangan-hidangan untuk para tamu tersebut dengan hartanya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan 3 hal sekaligus, dengan dirinya, dengan hartanya, dan dengan anaknya. Dengan anaknya kasusnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika hendak disembelih, dengan hartanya untuk menyuguhkan hidangan-hidangan itu kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah dengan dirinya sendiri, yaitu ketika beliau
hendak dibakar, dilucuti pakaiannya. Maka Allah memberikan ganjaran atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini dengan memuliakannya sebagai orang pertama yang mendapatkan pakaian pada hari kiamat nanti. Baik, inilah apa yang disampaikan pada malam hari kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ta'ala, semoga Allah memanjangkan usia kita. Kita akan kembali membahas di pertemuan berikutnya terkait pembahasan yang baru. Baik, ini ada pertanyaan menarik walaupun sebenarnya ini di luar tema, tapi mungkin sedang butuh jawaban. Baik, Assalamualaikum, izin bertanya, boleh tidak kita menjuali sepatu kepada orang non-muslim? Takutnya sepatu tersebut dipakai ke gereja. Jazakumullahu khairan. Baik, terkait masalah ini, hukum bermuamalah kepada orang non-muslim itu hukumnya asalnya adalah boleh, dan itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita menganggap ini tidak boleh, maka nanti akan banyak muamalah akan menjadi terhenti. Kenapa? Terkait hal ini, contoh menjual pisau dapur misalkan, yang berjualan pisau akhirnya tutup tokonya. Karena bisa jadi orang membunuh dengan pisau yang dibelinya dari toko kita. Artinya jual beli itu selama terpenuhi syarat dan rukunnya, kemudian hal itu tidak ada kaitannya dengan penjual, maka sudah sah hukum jual belinya. Terlepas apakah sepatunya nanti akan dibawa ke gereja, mau dibawa olahraga, dan seterusnya. Maka kami berikan jawaban secara singkat, hukumnya insya Allah tidak mengapa. Boleh-boleh saja kita bertransaksi dengan non-muslim. Bahkan orang Islam juga bisa pergi ke tempat-tempat maksiat. Kalau gitu nanti tutup toko pian. Baik, wallahu taala alam, insyaallah boleh, tidak masalah, karena itu bukan tanggung jawab kita. Karena setiap orang tidak menanggung dosa dari orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.